Kalau Habib Rizik kemarin berstatement keras itu bagaimana sikap Pak Kiai? Nah, itu kan namanya ilmunya belum sampai wali. Oh. Kalau ngaku zuriat Rasul mah atau ngapain kebakaran jenggot dia kalau bukan dianggap bukan nasab Alawi yang nggak itisol kepada Rasulullah. Tapi kenapa yang mengaku dalam tanda kutip zuriat Rasul, oknum kayak Habib Rizik, lah berujar kepada putra pendiri Nahdlatul Ulama, itu kan sangat menyakitkan hati kami sebagai warga NU. Jadi sejak itu Pak Kiai sudah tidak percaya? Sudah tidak percaya, karena banyak tingkah laku para yang ngaku-ngaku itu yang ngaku habaib. Coba tuh datang ke kiai-kiai Nusantara itu, minta kambing, minta sedekah dan sebagainya. Apa itu wajar tuh? Orang kiai kerjanya apa? Kiai itu nggak kerja. Iya, iya. Cuma kesehariannya ngajar kaji dari pagi sampai malam. Orang nyari kasab aja tuh makan anak bininya susah. Cuma munajat sama Allah datang rezeki, tiba-tiba rezekinya diambil oleh kaum mereka. Bukannya ngasih dalam perjuangan dakwah Islamiyah. Masa minta-minta kan gak etis, Pak. Nah, itu oknum Pak Kiai. Iya, oknumnya kayak begitu dan banyak. Pak Kiai pernah jadi korban? Karena saya bilang begini, pernah sering didatangin. Oh gitu. Iya. Apa? Dimintain apa itu Pak Kiai? Ya minta kambing lah. Dikasih sama Pak Kiai? Oh, nggak pernah. Karena saya juga zuriatnya Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Wah, nggak gengsi dong kita. Iya kan? Saya kan zuriat Sultan Banten, zuriatnya Mbah Riong Sakara, pahlawan nasional. Berani melawan. Ya harus saya lawan, karena itu ajaran yang nggak bener. Iya, Kan iya. gitu. Sama Kiai Iman nih, mestinya motivasi, ngasih semangat, iya kan, ngasih jalan rizki, bukan diminta. Kan gitu. Betul, betul Pak Kiai. Gitu. Pak Kiai, ketika Habib Rizik mengatakan bahwa Gus Dur itu buta mata buta hati, itu perasaan Pak Kiai seperti apa nih? Oh, sangat tertusuk sekali hati saya. Bukannya lahiriah aja, batin saya tertusuk. Geram atau bagaimana nih? Oh, sangat geram lah. Apa yang ingin Pak Kiai lakukan ketika itu? Nah, ketika itu saya dengan teman-teman Garda Bangsa, saya ke Tronojoyo, ke Mabes Polri, minta dibubarkan tuh Ormas FPI. Karena ulahnya Gus Dur disampaikan bahwa beliau buta hati, buta mata itu. Saya dengan teman-teman ke Mabes Polri, ke Tronojoyo, minta dibubarkan tuh Ormas FPI. Tahun berapa itu ya? Ketika Gus Dur menjabat presiden. Ketika menjabat presiden. Betul. FPI belum bubar kan? Belum bubar. Saya minta dibubarkan waktu itu dengan teman-teman. Jadi dibubarkannya oleh Mahfud MD kemarin ya? Ya, oleh Pak Mahfud MD eranya Pak Jokowi ini. Alhamdulillah lah gitu. Ya, ya. Jadi sampai segitunya Pak Kiai dan kawan-kawan itu datang ke Mabes Polri untuk meminta FPI dibubarkan. Iya, dengan teman-teman, karena hati kita frekuensinya sama. Kami adalah pencipta Gus Dur. Ya, ya. Ketika itu tanggapan Gus Dur sendiri bagaimana? Ya, Gus Dur mah santai aja kan, beliau mah kan tingkat keilmuannya dengan saya jauh. Kan gitu, beliau mah santai-santai aja. Karena itulah aslinya zuriat Rasulullah, Gus Dur itu. Iya, Tidak pernah dicaci itu marah, nggak pernah. Nah, sekarang ketika Kiai Imad membuat kajian mengatakan bahwa Habaib atau Ba'alawi ya, Ba'alawi itu bukan ketuhanan Rasulullah. Nah, Habib Rizik kan kemarin berstatement dan juga mengecam keras. Bagaimana tanggapan Pak Kiai? Nah, satu yang saya sampaikan, saya sangat mengapresiasi rujukan yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Usman. Karena seorang kiai itu satu, tidak mungkin menyampaikan halal, tidak mungkin menyampaikan haram tanpa ada dasar. Karena kalau kita menyampaikan hukum misalkan haram, itu ada tahapan fikihnya, fikih, usul fikih, ada penunjangnya, asbah wa nadhair, waraqat dan sebagainya. Itu. Jadi ketika Ki Ibn menyampaikan itu bukan zuriat Rasul, saya yakin dengan tesisnya beliau karena ditunjang oleh satu. Referensinya jelas. Rujukan kitabnya ada. Secara ilmiah juga sudah dibuktikan. Nah, kita ini kan orang ilmiah. Jadi prinsipnya harus akademis berpikirnya, tidak harus cerita nggak bisa. Semua apa yang disampaikan oleh Kiai itu ilmiah. Jadi apa alasan Pak Kiai dulu tidak percaya Habaib itu zuriat Rasul, ketika ada Kiai Imad semakin mantap ini kan? Semakin mantap. Gitu. Karena beliau itu membuat tesis itu kan berdasarkan referensi, ada kitabnya. Jadi kita ngomong itu ada rujukannya, dari mana sumber kitabnya kan jelas. Kalau Habib Rizik kemarin berstatement keras itu bagaimana sikap Pak Kiai? Nah, itu kan namanya ilmunya belum sampai wali. Kalau ngaku zuriat Rasul mah atau ngapain kebakaran jenggot dia kalau bukan dianggap bukan nasab Alawi yang nggak itisol kepada Rasulullah. Mestinya satu, banyak nih caranya. Dia coba minta istisyarah. Istisyarah dulu. Bener nggak ini gua zuriat Rasul? Bener nggak?
Nah, istisharohnya itu apa yang disampaikan oleh Ki Imad berdasarkan beberapa referensi. Kalau nggak yakin istikharah, bener nggak nih saya cucu Rasul? Kalau istisharohnya tidak memenuhi syarat, nggak yakin ya harus istikharah, minta kepada Allah. Betul nggak kita ini zuriat Rasul? Iya. Kalau bukan udah taslim selesai kok. Nggak usah macam-macam, jangan usah tersinggung segala macam. Tes DNA kita siapkan untuk menguji secara ilmiah, secara akademik. Lah kan beliau nggak berani. Jangan bikin umat awam ini bingung. Jadi menyadarkannya itu dari pribadinya Habib Rizik. Iya. Gitu. Taslim aja, selesai. Selesai itu. Umat sudah selesai gitu kan. Umat nggak bakal ribut. Nggak bakal ribut. Malah ini memprovokasi, ngajak perang segala macam. Dia berani nggak perang langsung? Jangan ngadu domba umat Nusantara di kita ini. Saya yakin nggak berani. Habib Rizik di depan jadi komandan. Iya. Saya yakin itu nggak berani. Dan statement itu Pak Kiai menyayangkan itu. Sangat menyayangkan karena provokatif sifatnya. Ya. Kemudian ada desakan kemarin dari Terah Sunan Ampel itu ya. Menantang debat Kiai Imad dan Habib Rizik itu untuk head to head itu ya, secara gentle. Wah, saya sangat setuju dan cocok. Artinya diuji kemampuan ilmiahnya, sejauh mana kemampuan Habib Rizik dengan Kiai Imad. Ayo, piece to piece. Diskusi masing-masing bawa referensi karena kita ini orang ilmiah, orang Islam aja ilmiah kok. Jadi debat ini ditunggu-tunggu dan Kiai mendukung sekali gitu. Wah, sangat mendukung supaya clear. Jadi jangan sampai ada bahasa provokatif Ki Imad pembegal nasab. Ya. Ini kan Kiai provokatif narasinya. Menurut Kiai itu Kiai Imad pembegal nasab atau pembebas ini? Nah, itu kan menurut mereka. Sebetulnya Kiai Imad itu kan meluruskan. Iya. Benarkah? Iya. Ba'lawi ini nasabnya nyampe ke Rasulullah. Ini kan diluruskan oleh Ki Imad, bukan membegal. Nah, kalau emang itu udah nggak pegal, ayo datang atuh diskusi piece to piece. Betul nggak? Apa yang disampaikan Ki Imad? Membegalkah? Iya. Atau tidak? Lalu Ki Imad meluruskan kok. Kalau nggak lurus, ya harus luruskan. Jadi Kiai tandaskan bahwa Kiai Imad itu bukan pembegal nasab. Bukan. Meluruskan silsilah. Dan bukan pemecah belah umat. Bukan. Iya. Salah besar itu kalau Ki Imad dianggap pemecah belah umat dan membegal nasab. Salah besar itu. Kalau tanggapan Pak Kiai Imad itu sosok adalah pemecah belah umat dengan kajian nasabnya atau pencerah umat? Pencerah umat. Karena dengan adanya tesis Ki Imad mencerahkan umat yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak paham menjadi paham. Ini kan kewajiban kiai sebetulnya mah. Jangan kemudian tidak suka, kemudian ada narasi membegal nasab. Nah, ini yang salah, ini yang wajib diluruskan. Iya. Kemarin ada Guslim itu dan siap dengan pondok pesantrennya di Ibnu Aqil untuk menggelar debat nasab Kiai Imad versus Habib Rizik. Dan siap semua. Sangat setuju. Bila perlu DNA kita gratis kok. Kalau berani DNA nih, ayo gratis saya yang bayarin. Siapa paling berapa duit sih tes DNA? Apa sih? Demi umat untuk meluruskan supaya ini lurus. Nah, tugas kita ini kan tabayun. Nah, kalau tabayunnya sudah konkret, masing-masing argumentatifnya ini mana yang lemah, mana yang kuat. Ayo, dulu Kiai juga Mbah Khalil dengan Mbah Nawawi sering namanya debat. Tetapi ketika debatnya kalah sama Syekh Nawawi, Mbah Khalil taslim sama Syekh Nawawi. Coba contoh yang terbaik ulama-ulama dulu gitu loh, jangan ngengkeng. Ini yang salah kan? Ngengkeng itu ngeyel gitu. Ngeyel gitu loh. Kalau memang nggak kuat argumentasinya, bener nggak? Taslim selesai kok. Taslim ke Kiai Imad. Loh, taslim ke umat. Setelah itu baru ke KNU, diantaranya Ki Imaduddin. Taslim selesai. Selesai itu. Selesai. Nggak bikin umat bingung semua. Sebetulnya Habib itu tidak bersalah, hanya mendapatkan warisan sejarah saja bahwa dia oleh nenek moyangnya adalah turunan Rasulullah. Gimana menurut Pak Kiai? Ya, gini aja Pak. Ngaku mah semua orang juga boleh. Saya ini turunan Prabowo. Boleh kau ngaku. Tapi pas ketika Prabowo-nya tahu, bener nggak tuh yang ngakunya turunan Prabowo? Iya. Kan harus dicek tuh. Betul. Lahirnya di mana, kapan, hari apa, tahun berapa. Bener nggak ini anaknya Prabowo? Makanya di Islam tuh perlu yang namanya syahadat, pernikahan secara legal. Nah, di situ ketahuan tuh. Iya. Ya kan? Nasabnya, binnya sampai kemana pasti ketahuan, terdetek. Lah ngali songa aja kok ada tulisan silsilahnya semua kok, zuriatnya sampai ke Rasulullah. Lah ini tiba-tiba datang dari negeri Yaman ke Indonesia, bahwa ini zuriat Rasul. Sekarang dari mana dasarnya bahwa mereka itu zuriat Rasul? Semuanya harus jelas. Kalau kita sekolah aja punya ijazah kok, tanya sama teman-temannya, bener nggak tuh teman sekolah kamu? Bener nggak dia ujian sampai selesai dapat ijazah?
Ya. Sekolah aja ditanyain sama teman-temannya. Apalagi masalah nasab. Klarifikasi, apalagi masalah nasab. Iya. Sekolah aja punya ijazah, teman-teman sekolah tanya gurunya sama teman-teman sekolahnya kok. Kan gitu. Ya. Apalagi ini masalah zuriat Rasul. Sangat penting itu ya. Sangat penting. Ya. Baik, Kiai, ini bincang-bincang dengan Kiai Banten berapi-api. Kenapa? Karena pendukung Gus Dur. Saya memaklumi lah bagaimana sakit hatinya ketika Gus Dur sempat dicaci maki oleh Habib Rizik. Terima kasih Pak Kiai, luar biasa ini. Ya,